selamat pagi. Senang sekali Mama Leni bisa ketemu sama kalian semua hari ini ya. How are you today? I am great and blessed. Semuanya sudah siap memuji Tuhan? Oke, kalau sudah siap, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Yuk. Sambil tepuk tangan ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Hore, semuanya hebat. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti Mama Leni berdoa ya. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikan kami hati yang mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga tolong Mem yang akan membawakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata amin. Oke, yuk sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya boleh duduk yang manis ya. Halo teman-teman, Joshua sapa teman-temannya. Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan melalui percobaan ini ya. Yuk sekarang kita mau dengarkan sikap duduknya yang manis, tangannya dilipat, telinganya dibuka Jus, biar kedengaran Jus. Ya teman-teman yang di rumah juga ya. Yuk sekarang kita mau dengarkan Mem Nanda sama Joshua punya 3 gelas. Berapa Joshua? 3. Ini merupakan Tuhan Yesus. Ada gambarnya ya. Yang ini melambangkan apa Joshua ini? setan, Atau please, apa warnanya? black, Iya, warnanya black, itu hitam, menggambarkan seperti iblis penuh dengan dosa. Yang ini siapa Jos? Seperti Joshua, teman-teman, Cici, Papa boleh enggak? Papa, Mama, ya? ya, Iya, dan Mem juga termasuk manusia. Yang ini melambangkan manusia. Yang ini melambangkan Tuhan Yesus. Yang ini apa Joshua tadi? please, Iblis. Yang ini manusia. Pada saat Tuhan pertama kali menciptakan manusia, hatinya warnanya apa Jos ini? putih, Putih ya, warnanya putih. Coba nih dilihat nih, warnanya putih bersih karena tidak ada dosa. Sedangkan iblis warnanya kenapa hitam Mem? Karena dia jahat, penuh dengan dosa. Dosanya banyak sekali. Tuhan Yesus warnanya juga apa? Putih. Karena Tuhan Yesus itu suci, bersih, hatinya baik.
bagus. Sayang sama anak-anak seperti Joshua dan teman-teman di rumah. Sekarang kita mau lihat ya, waktu iblis kira-kira mendekat dengan dari manusia. Kadang-kadang manusia juga berbuat dosa. Seperti apa ya? Waktu Adam dan Hawa, zamannya waktu Adam dan Hawa pernah berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan, tidak taat ya Jos, ya. Yuk sekarang kita lihat ceritanya tentang Adam dan Hawa waktu berbuat dosa. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan." dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden.
supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, bagaimana? Adam dan Hawa berbuat dosa tidak taat sama Tuhan. Memetik pohon terlarang, terus diapain? Dimakan. Tuhan sudah bilang nggak boleh dimakan ya Jos. Tapi Hawa dimakan terus dikasihin sama Adam. Jadinya manusianya berdosa. Coba. Oh, jadi apa, berubah ya warnanya ya, hatinya ya? Jadi hitam. Terus kalau pukul-pukul dosa enggak? Dosa. Anak-anak di rumah juga suka melawan orang tua. Berdosa enggak, Jos? Dosa. Berdosa. Menangis berdosa. Menangis karena apa? Menangis Marahi. karena berarti tidak taat. Kasih lagi. Aduh, jadi banyak ya. Tuh, jadi hitam ya. Terus sekarang Tuhan Yesus, kira-kira Tuhan Yesus pernah berdosa tidak? Tidak. Coba sekarang kita lihat filmnya ya. Waktu itu iblis pernah mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Kita lihat sama-sama ya filmnya ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus.
Nah, tadi sudah lihat kan filmnya waktu iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Coba tuh, seperti ini. Kita lihat. Kira-kira hitam atau tidak? Nah, Tuhan Yesusnya tetap putih. Bisa nggak iblis mencobai Tuhan Yesus? Tidak bisa, karena Tuhan Yesus Tuhan yang dahsyat. Sekarang ini yang Joshua, tuh yang anak-anak yang berbuat dosa. Sekarang mereka mau minta ampun, berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, minta ampun. Kira-kira dosanya diampuni tidak sama Tuhan? Diampuni. Coba ya. Yuk. Wah, jadi apa, Jess? Jadi Putih kembali ya, karena anak-anak kalau sudah tidak taat, terus suka pukul teman, ya tuh tidak taat ya. Berdoa minta ampun sama Tuhan, pasti Tuhan mengampuni. Tuh lihat jadi putih lagi ya hatinya. Sekarang Mem Nanda punya ayat hafalan buat anak-anak. Joshua ikuti Mem Nanda ya. Oke. Dari Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Bunyinya, karena itu, ikuti Jos. Karena itu bertobatlah dan berbaliklah supaya dosa-dosamu dihapuskan. Sekali lagi ya Jos. Karena itu bertobatlah dan berbaliklah supaya dosa-dosamu dihapuskan. Nah, ayat hafalan ini anak-anak dihafalkan di rumah ya. Nanti dipilih kirim ke memnya. Dapat hadiah dari Mem Nanda ya. Cepet-cepetan, yang pertama kali kirim masing-masing dari satu kelas ya. Nanti dikirimin ke memnya tanpa membaca ya, dihafalkan. Yang paling cepat kirim ke memnya dapat hadiah dari Mem Nanda minggu depan. Oke? Kita selesai ya Jos. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.